Sore, teman-teman semuanya. Selamat datang ke webinar ketiga dari acara Holland Scholarship Days 2021 dengan tema Komposisi CV for Scholarship Applications. Perkenalkan, saya Octavia. Saya adalah Scholarship Officer dari Nufik Niso Indonesia. Sebagai pembicara dari sesi ini adalah Ibu Retno Dewanti Purba, di mana Ibu Retno ini adalah seorang psikolog lulusan S1 dan S2 dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Beliau merupakan Managing Director dari PT Rajnandasa Prasana, pendiri dari South Psychological Service, aktif di jaringan lintas profesi kesehatan jiwa, dan juga aktif juga di social movement yang bergerak di bidang parenting, psikologi keluarga, dan anak. Oke, jadi nanti pada kesempatan ini Mbak Nino nggak akan hanya sharing tentang gimana sih cara penulisan CV yang baik, tapi beliau juga akan sharing atau berbagi informasi tentang aspek-aspek lainnya yang terkait dengan aplikasi beasiswa. Nah, teman-teman nanti bisa menuliskan pertanyaan kalau ada pada kolom Q&A. Jadi pertanyaannya jangan ditulis di kolom chat, takutnya kita tidak terbaca. Jadi nanti setelah sesi presentasi selesai, saya akan menanyakan pertanyaan tersebut untuk kemudian dijawab oleh Mbak Retno. Oke, mungkin tanpa panjang lebar lagi, saya persilakan Mbak Retno untuk memulai sesi ini. Silakan, Mbak. Terima kasih, Oktav. Selamat siang, Assalamualaikum teman-teman peserta semuanya. Senang banget, serius ini senang banget saya diundang di acaranya Stunet gitu ya, yang menurut saya tema-tema yang ditampilkan itu teramat sangat bermanfaat buat teman-teman yang mau melamar gitu ya, untuk dapat beasiswa. Nah, saya double lagi senengnya karena di tema yang akan saya sampaikan ini sekaligus ini jadi kesempatan nih Mbak Oktav untuk meluruskan berbagai hal supaya teman-teman nanti kalau menghadapi misalnya wawancara psikologi kah atau wawancara yang terkait dengan kompetensi dan lain-lain, kemudian ada asesmen psikologi, sekalian dijelasin di sini gitu ya supaya bersiap-siapnya itu fokus gitu ya, bersiap-siapnya fokus dan tidak perlu melakukan hal-hal yang nggak perlu dilakukan. Jadi saya boleh share screen ya Mbak Octavia. Silakan, Oke, Mbak. ya. Teman-teman, saya sengaja nih menggunakan kata-kata melamar ya di sebentar, saya pakai full screen mode. Oke, ya, saya sengaja nih pakai kata-kata melamar sebagai judul dari diskusi kita siang ini gitu ya. Karena apa? Karena kalau menurut saya itu melamar itu melibatkan seluruh aspek yang ada dalam diri kita untuk tampil baik. Ya, jadi yang pertama untuk tampil baik. Kemudian untuk tampil pantas. Ya. Dan tampil sesuai tujuan. Ya. Selain itu, melamar itu juga melibatkan passion yang sungguh-sungguh. Nah, kalau dari sisi proses seleksi untuk beasiswa, ketiga hal atau keempat hal itu tadi tampil baik, tampil pantas, tampil sesuai tujuan, dan juga melibatkan passion itu teramat sangat membantu kami untuk mengenali teman-teman sekalian secara tepat. Gitu ya kira-kira. Jadi kenapa bersiap melamar beasiswa adalah kita sekaligus mengajak teman-teman ini kalau mau melamar beasiswa tolong dipersiapkan dengan serius, tolong dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, passionnya ada gitu. Jadi ketika teman-teman tampil nggak kering, tapi teman-teman memberi ruang yang cukup lebar buat kita untuk mengenali berbagai aspek dari diri pelamar gitu kira-kira ya. Beda nggak sih sama melamar pekerjaan? Ada samanya, ada bedanya. Barangkali prosesnya sama, tapi aspek-aspek yang digali itu berbeda. Ya, oke. Yang paling penting sebetulnya dari paparan saya kali ini, mendasarkan diri pada praktik-praktik baik dan juga lesson learn ya dalam proses ikut serta
dalam proses seleksi calon-calon penerima beasiswa. Jadi teman-teman nggak akan ketemu banyak teori sampai belakang, enggak. Tapi ini benar-benar untuk mempersiapkan materi-materi ini, saya melakukan wawancara dengan teman-teman saya, psikolog yang juga aktivitasnya kurang lebih di bidang ini gitu ya. Oke, jadi satu hal yang penting yang ingin saya sampaikan adalah saat kita melamar pekerjaankah, melamar beasiswakah, atau barangkali melamar istri gitu ya, kita semestinya berupaya dengan serius untuk menjadi diri sendiri, otentik, ya, be yourself. Jadi be authentic with yourself. Ya. Kenapa? Karena sangat penting bagi kita pada saat kita tadi membawakan diri kita untuk dikenali oleh orang lain, itu kita menunjukkan kenyamanan dengan kondisi diri kita. Aku nyaman dengan diriku, gitu ya. Nah, pesan utama yang ingin saya sampaikan dalam proses ini adalah sampaikanlah bahwa ini saya dan saya pantas mendapatkanmu, gitu. Ya, kalau di faktor ini sayanya itu teman-teman sudah siap, insya Allah ke depannya karena ruang teman-teman buka hati, buka pintu jendela, buka mata dan lain-lain, kami di sisi asesor itu akan terbantu untuk menyelami atau mengenali teman-teman lebih jauh. Jadi ini penting ya, be yourself, be authentic gitu. Nah, proses seleksi penerimaan beasiswa itu bisa saja berbeda dari satu lembaga ke lembaga lain, ya. Tapi kurang lebih yang ada di lingkaran-lingkaran kuning inilah yang biasa dilakukan oleh lembaga-lembaga untuk menseleksi calon awardee-nya. Ya. Kita biasanya diminta untuk nulis kurikulum vitae, diminta untuk menuliskan motivational letter, kemudian di beberapa tempat ada tes tertulis ya, apapun bentuk tesnya, apakah itu tes prestatif, tes kompetensi, tes kemampuan, ataupun tes-tes yang terkait dengan aspek psikologis dari peserta. Ada juga wawancaranya, ada diskusi kelompok, kemudian beberapa meminta calon awardee ini melampirkan recommendation letter. Nah, teman-teman, dokumen-dokumen inilah, dokumen tertulis inilah nanti yang dijadikan bekal oleh asesor, siapapun asesornya itu, untuk bercakap-cakap dengan teman-teman, ya, untuk mengenali teman-teman. Saya tidak menggunakan kata-kata menilai, saya tidak menggunakan kata-kata mereview, karena sebetulnya dalam proses seleksi beasiswa pengenalan yang penting. Gitu. Jadi intinya pada saat saya dan tim dan teman-teman asesor menyampaikan berita tentang siapakah calon-calon ini kepada lembaga yang meng-hire kami, itu adalah sebuah bentuk penceritaan yang kalau bisa juicy gitu. Jadi nggak sekedar oh yang ini minatnya di bidang ini, dia pemarah, dia nggak suka bersama dengan orang lain, nggak cuma gitu. Tapi kita berusaha untuk sejusi mungkin, selengkap mungkin, dan sebisa mungkin benar-benar menggambarkan aspek-aspek yang beragam dari orang yang kita kita evaluasi begitu ya. Jadi hal-hal ini yang biasanya dilakukan. Nah, saya ya pada saat ini ingin lebih banyak cerita sebetulnya tidak pada aspek how to-nya. Bagaimana caranya membuat kurikulum vitae? Enggak, ya, tapi saya akan bercerita dari dokumen-dokumen ini, dari aktivitas-aktivitas ini, apa sih yang dicari oleh asesor, apa sih yang diobservasi, apa sih yang ingin digali lebih lanjut dari Anda sekalian, supaya kita bisa mendapatkan informasi yang lengkap. Gitu, ya. Oke, nah yang pertama aku akan cerita soal menyusun kurikulum vitae ya. Kurikulum vitae, daftar riwayat hidup gitu ya. Nah, yang paling penting dari kurikulum vitae ini adalah apapun yang teman-teman tulis, dia harus mewakili betul-betul representing the real you. Bukan representing others. Bukan representing your family gitu ya, tapi
kita dengan segala aspek kita. Nah, di situ saya tulis bahwa be careful of what you write on your CV, itu sangat benar. Karena ingat bahwa segala sesuatu sekarang nyaris semua fakta bisa dicek via online. Jadi di awal banget CV itu sudah merepresentasikan seberapa jauh teman-teman memiliki integritas dalam menyampaikan siapa saya. Itu udah bekal pertamanya. Karena apa? Kalau menurut saya, tugas CV adalah sebetulnya dia harus menyampaikan dengan baik tentang siapa diri kita dari berbagai aspek. Dia mewakili kita yang sesungguhnya. Jadi kalau kita ini produk gitu ya, produk tertentu, CV itu ibaratnya kemasan dari sebuah produk. Dialah yang pertama kali berinteraksi dengan konsumen. Konsumen tuh nggak berinteraksi sama pabrik, nggak berinteraksi sama orang marketingnya, nggak berinteraksi. Tapi pertama kali dia berinteraksi ketika kita misalnya kita pergi ke supermarket gitu, interaksi antara kita dengan produk itu lewat kemasannya. Nah, kenapa kita harus jujur sejak awal? Karena integriti itu adalah pesan yang sangat mendasar, yang sangat baik, dan hampir selalu menjadi persyaratan yang diajukan oleh lembaga-lembaga itu. Walaupun persyaratan tentang integriti itu tidak ditulis di misalnya di flyer sosialisasi di iklan-iklan tentang beasiswa gitu. Tapi pada saat kita bicara di dalam award yang kayak apa sih yang mau dicari, nomor satu itu pasti yang keluar itu integriti. Karena dari situlah dasar ke depannya itu mudah-mudahan jadi lebih baik gitu ya. Jadi itu, nah teman-teman, CV itu kan sebetulnya merupakan ringkasan yang pendek. Ini saya tulis pendek di sini. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering kali kami itu menerima CV panjang banget. Semua hal ingin ditulis di situ, termasuk hal-hal yang tidak ada relevansinya dengan kebutuhan teman-teman untuk bersekolah atau kebutuhan teman-teman untuk meng-apply satu beasiswa. Jadi CV merupakan ringkasan yang pendek dan informatif tentang sejarah diri kita, dari anaknya siapa, kan suka ada kolom tentang keluarga, kita sekolahnya di mana, pernah kerja di mana, dan seterusnya ya. Nah, kalau saya menyarankan, ada baiknya setiap kali kita melamar untuk satu lembaga, coba deh kita membuat CV yang tailor-made untuk lembaga tersebut. Kenapa demikian? Karena lembaga ini membuka beasiswa atau memberikan beasiswa, itu kan tujuannya berbeda-beda. Visi misi dari lembaga itu berbeda-beda. Makanya banget ini ya, PR yang harus dilakukan oleh teman-teman adalah kenali dulu lembaga yang memberikan beasiswa. Dicari tahu deh visi misinya kayak apa, kemudian tujuannya apa. Kalau bisa dapat statistik tentang profil orang-orang yang sudah pernah mendapatkan beasiswa dari situ, siapa aja sih, dari situ kita bisa dapat gambaran ya. Kira-kira mereka mencari orang yang seperti apa. Makanya kalau kita membuat CV, itu hendaknya menampilkan bagian dari diri kita yang memiliki irisan yang paling optimal dengan visi, misi, tujuan beasiswa. Dan juga tentunya dengan tujuan kita, kan? Nah, karena ini sebagai salah satu contoh. Seseorang melamar beasiswa ke sebuah lembaga yang values-nya ternyata nggak sama values hidup dia. Tapi dia ngejar karena memang dia butuh uang untuk dibiayai sekolahnya. Itu serius. Pada saat diskusi kelompok, pada saat wawancara, dia kesandung-sandung sendiri. Karena apa? Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dengan sendirinya cukup banyak yang merepresentasikan values yang dimiliki oleh lembaga itu. Kan dia mau ngecek apakah satu values apa enggak, ataukah paling tidak dia memahami enggak values-nya lembaga ini, dan seterusnya. Jadi dipikirkan betul-betul ya, jangan
Maksudku jangan asal-asal aja, pokoknya yang penting dapat uangnya, itu merugikan kedua belah pihak. Jadi kalau boleh kita menganggap institusi pemberi beasiswa ini sebagai investor, kita pahami latar belakangnya dan kita juga memikirkan kira-kira bagian mana dari sejarah kita, pendidikan kita, kompetensi kita yang bisa dipertukarkan. Dia dapat manfaat, kita juga dapat manfaat, gitu ya. Nah, itu kemudian hal-hal apa sih yang biasanya dicantumkan gitu ya. Antara lain yaitu sejarah pendidikan, pengalaman berorganisasi. Nah, teman-teman biasanya ketika kita melamar kita kan udah bikin CV. Tapi bukan tidak mungkin ketika kita masuk ke seleksi pertama, kemudian lembaga-lembaga itu sudah punya form sendiri soal CV. Sehingga kita harus mengulang lagi mengisi yang sesuai dengan form yang diberikan. Bisa jadi pertanyaan-pertanyaan atau informasi yang dibutuhkan di form itu berbeda dengan yang kita cantumkan di CV. Enggak apa-apa. Tolong diisi sesuai dengan form yang diberikan. Karena apa? Itu menunjukkan kepada kita informasi-informasi yang ada di form itulah yang penting buat lembaga yang akan memberikan beasiswa. Ya, jadi apa aja sih yang dicantumin? Yang penting yang dicantumkan adalah hal yang benar-benar sudah kita alami, sudah kita lakukan sendiri. Lagi kan di sini jangan bohong gitu, ya. Karena apa? Karena CV adalah sebetulnya pintu masuk untuk menggali informasi lebih lanjut tentang kita. Ingat ya, apa-apa yang ditulis di CV sangat mungkin ditanyakan pada proses-proses selanjutnya. Jadi misalnya gini, ini kok saya lihat ya di tahun-tahun misalnya kita berusaha untuk menyembunyikan bahwa saya nggak pernah naik kelas gitu misalnya. Ini ada yang bolong nih tahunnya. Kemana Anda di antara tahun ini dengan tahun ini? Kok nggak nyambung gitu. Nah, biasanya kan pewawancara udah sangat terbiasa lihat-lihat CV, mananya yang bolong, mananya yang enggak. Gitu. Jadi kalau menurutku kalau memang pernah tidak naik kelas begitu ya, iya ditulis aja di situ. Gitu. Gitu ya, daripada ketahuannya di belakang gitu loh, ketahuannya di belakang, nanti malah ditanyainnya kan panjang, "Kenapa sih Anda sembunyikan itu?" Gitu ya, "Enggak, karena bikin saya nggak pede, bikin self-esteem saya turun," dan seterusnya. Kan jadi penggaliannya akan ke arah situ. Jadi lebih baik dari depan kita, apa namanya, sudah udah jujur ya. Nah, pengalaman seperti apa atau pencapaian seperti apa yang harus dimasukkan dalam CV, ini adalah lesson learn-nya, ini adalah best practices sebetulnya ya. Yang pertama kalau kita menceritakan tentang pekerjaan ya atau tentang akademis, ceritakan yang sudah pernah dialami. Jadi jangan saya pernah berencana untuk membuat social movement yang begini 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 begini, karena itu tujuannya begitu begitu begitu, heeh. Ketika ditanyain, "Masih rencana atau sudah?" Ini rencana, Bu. Jangan masuk CV. Yang masuk CV yang sudah dialami. Soal rencana nanti diceritain aja pas wawancara. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan itu. Kemudian prestasi yang memiliki korelasi dengan bidang beasiswa yang dituju. Ini related dengan tadi usulan saya kalau teman-teman ngelamar ke beda lembaga, kalau bisa tailor made deh ininya CV-nya gitu. Karena apa? Lembaga yang satu misalnya mengutamakan aspek-aspek A, B, C, D, E. Sehingga kita di CV kita akan lebih baik kalau kita menampilkan prestasi, catatan kerja, pencapaian yang terkait dengan apa yang dibutuhkan oleh lembaga tersebut. Nah, ini pencapaian yang outstanding. Bukan berarti kita mengecilkan bahwa sejak kecil itu di tingkat kelurahan atau di tingkat kelurahan saya udah juara terus menarinya. Enggak, bukan itu ya. Tapi hal-hal yang sifatnya tidak outstanding bisa kita jelaskan sebagai penyerta nanti pada saat kita membahas tentang pencapaian yang outstanding. Sebetulnya sih selain dari saya ikut olimpiade matematika let's say atau saya ikut lomba debat sampai ke level Asia Tenggara, sebelumnya sih saya udah selama bertahun-tahun saya selalu ikut itu di level sekolah misalnya kayak gitu ya. Jadi taruh yang outstanding nanti bumbu-bumbunya kita ceritakan pada saat wawancara. Dan prestasi pencapaian yang belum terlalu lama, yang udah lama-lama banget, yang udah tahun-tahunnya terlalu ke belakang, nggak perlu nanti CV-nya kepanjangan. CV-nya kepanjangan orang yang baca jadi tidak fokus. Sehingga kita kehilangan kesempatan untuk
dikenali dengan lebih baik, ya. Jadi jangan lupa untuk memastikan nama lembaga yang berhubungan dengan pengalaman dan pencapaian Anda dituliskan dengan benar dan jelas. Nulis tunetnya aja salah, bolak-balik salah, gitu kan. Itu sesuatu loh gitu. Jadi kita nggak teliti nih gitu ya. Nah, terus kalau saya baru lulus ini juga pertanyaan banyak ini. Bu Nena, saya ini deg-degan nih diwawancara, kenapa kamu deg-degan? Saya ini baru lulus S1 gitu. Saya bisa nggak ya bersaing dengan kakak-kakak yang udah lama lulusnya gitu ya, udah kerja gitu. Ya jangan takut, untuk yang baru lulus, tekankan konten CV-nya pada kualitas. Kalau umpamanya kuantitas nggak kekejar, gitu ya. Jadi kalau kita misalnya menjadi selama beberapa tahun menjadi panitia atau ketua panitia atau aktif di BEM atau aktif dimanapun, tuliskan itu berikut penjelasan satu paragraf aja di bawahnya apa yang dilakukan. Jadi tidak sekedar menjadi panitia festival musik se-Jakarta antar universitas gitu. Itu aja nggak cukup. Tambahkan di bawahnya apa yang kita kerjakan di situ. Gitu. Karena apa? Banyak hal yang bisa sebetulnya asesor bisa lihat dari situ. Gitu ya. Makanya kalau ada yang belum lulus S1, ayolah berkegiatan di S1. Penting buat ngisi CV. Ya, penting banget buat ngisi CV sebagai awalan dari sejarah hidup kita gitu yang patut kita jual. Nah, kalau soal format bahasa do and don'ts kayak begini ya, teman-teman aku sarankan silahkan browsing. Ya, nanti teman-teman akan ketemu dengan hal yang seperti ini. Konsisten dalam format dan isi, berdasarkan fakta, buatlah urutan dan seterusnya. Dari yang spesifik ke yang umum atau dari yang umum ke spesifik gitu. Itu ada banyak, tapi pesan saya ya, cari dari sumber yang terpercaya. Jangan yang abal-abal. Itu teman-teman pasti udah tahu lah bagaimana caranya memilih sumber-sumber yang bisa kita jadikan contoh ya dalam pembuatannya ya. Jadi nanti akan ketemu do-nya apa, don'ts-nya apa. Nah, ini tentang motivational letter ya tapi di sini saya akan membahasnya dari sudut pandang assessment psikologis. Jadi asesornya psikolog gitu ya. Nah, bukan bagaimana cara membuat motivational letter yang mau saya dalami, tapi sebetulnya ketika kita akan menuliskan tentang sesuatu di motivational letter gitu ya, coba sebelum mulai itu saya mengulangi lagi, tolong visi misi dari lembaga pemberi beasiswa itu difahami banget. Jurusan-jurusan perkuliahan yang diutamakan oleh lembaga itu juga difahami banget. Profil penerima beasiswa, sejarah lembaga, dan seterusnya. Terus apa sih yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita tuliskan? Motivational letter itu satu kata yang paling utamanya adalah motivasi kan. Kami dari asesor akan melihat ini. Apa sih motivasi teman-teman gitu ya? Apa motivasi teman-teman dalam melamar ini gitu ya? Motivasi. Jadi sampaikan apa yang jadi daya dorong ya, apa yang jadi dari daya dorong kita untuk melanjutkan studi, karena dipercaya bahwa motivasi yang kuat dan jelas itu bisa jadi mesin penggerak kita menyelesaikan studi. Selesai studi tepat waktu itu kan harapan dari semua lembaga yang ngasih, harapan jangka pendek dari semua lembaga yang ngasih beasiswa gitu. Jangan berpanjang-panjang di sana ya. Nah, jadi karena si motivasi ini ditengarai merupakan mesin penggerak yang efektif, maka kita harus menyampaikan dengan seimbang. Ya, kata-kata saya ini seimbang ya. Seimbang karena di banyak motivation letter seringkali yang dituliskan tentang diri kita terus sampai 80%. It's about me gitu ya. Atau me-nya ditutupin banget, tapi yang ditulis semua tentang tujuan ke depan gitu. Nah, ketika kita menuliskan apa yang menjadi motivasi yang kuat bagi kita sehingga kita ingin mengambil jurusan itu, ingin bersekolah lagi gitu ya, itu tuliskan dengan clear. Jadi nggak hanya kita misalnya jelasin, saya ingin mendapatkan pengalaman akademis yang lebih tinggi gitu. Nah, ya itu kan buat kamu gitu. Terus buat kami apa gitu kan? Nah, misalnya mau memperkaya pengalaman, oke, itu kan buat kamu.
buat kami apa? Jadi imbang. Jadi apa-apa yang ada di mendapatkan pengalaman akademis, memperkaya pengalaman pribadi gitu ya, meningkatkan ilmu, boleh ditulis di motivation letter nggak? Boleh, tapi berimbang dari sisi kita dan dari sisi yang akan membiayai kita, gitu ya. Nah, yang kedua yang juga biasanya kami jadikan salah satu ukuran gitu ya, adalah perencanaan pasca lulus. Mau ngapain sih calon awardee ini setelah lulus gitu? Mau diapain ini ilmunya? Gitu ya. Perencanaan pasca lulus yang spesifik, yang orisinil dan jelas itu membantu banget buat kita. Ya, untuk mendalaminya juga membantu untuk melihat seberapa jauh sih perencanaan berdasarkan pikiran, perasaan, pengalaman, kompetensi dan lain-lain yang teman-teman buat itu bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa bermanfaat buat komunitas, negara dan seterusnya, tapi juga bisa bermanfaat buat lembaga ya. Kita harus bisa jelasin tuh, apa sih bedanya kita ngambil pakai beasiswa sama nggak pakai beasiswa, apa perencanaan yang spesifik, orisinil dan yang bisa dijual itu apa. Nah, yang ketiga ini filling the gap. Maksudnya filling the gap adalah deskripsikan apa yang udah kita miliki sekarang dengan apa yang mau kita capai di depan. Saya harus sekolah nih untuk filling the gap nih. Kalau saya sekolah untuk filling the gap, kalau ini sudah lengkap semua, maka kebermanfaatan saya ya buat lembaga yang memberikan beasiswa, buat negara, buat masyarakat, itu akan terlihat dengan jelas. Jadi motivational letter tolong ditulis berimbang dan berwarna, colorful, juicy gitu. Jadi kita juga bisa melihat sisi manusiawi dari teman-teman sekalian. Nggak cuma prestasi. Ada yang menuliskan isinya semuanya terkait dengan kemampuan teknis dia, dengan kompetensi dia, sehingga kita baca ini kering banget. Bagus nggak? Bagus isinya, karena dia bisa ini, bisa ini, bisa ini, dan karena bisa ininya dia bisa melakukan itu, gitu nantinya. Makanya saya butuh sekolah tambahan nih, gitu, sekolah lanjutan gitu. Tapi dia lupa menceritakan di mana aspek dirinya pribadi itu punya apa ya, bukan punya daya ya punya daya dorong yang baik buat semua apa namanya buah pikir yang teman-teman tulis di motivational letter ya. Jadi penjelasan tentang pilihan jurusan, universitas dan negara itu memberikan informasi bagi kami seberapa jauh teman-teman paham tentang apa yang mau sekolah apa tuh paham gitu. Jadi jangan terlalu blur jelasin di aspek yang keempat ini, jelasin dengan jelas. Kan dari situ kita bisa tahu apakah teman-teman ngerjain PR nggak, browsing dulu, ini dulu. Pun kalau sudah diterima, sudah ada LOE-nya, gitu kan. Kalau kayak Stunet, LOE harus sudah ada kan. Siap-siap bahwa pertanyaan di aspek ini juga akan detail gitu. Bisa jadi pertanyaannya kita pengen tahu, nih ada 2 universitas yang secara spesifik ada bidang studi itu ya, bidang studinya misalnya spesifik banget. Kamu kenapa ngambil yang ini sih, nggak ngambil yang ini gitu. Nah, kalau teman-teman bisa jelasin, itu kita bisa dapat informasi bahwa sebelum melakukan pembuatan keputusan dan lain-lain, teman-teman adalah orang yang cenderung untuk mencari informasi secara lengkap yang kayak gitu. Itu kan baik. Itu menampilkan diri dengan baik kan di hadapan proses seleksi ini gitu ya. Jadi deskripsi konkret tentang manfaat diri sendiri untuk peluang yang puas itu udah pasti, jangan ngawang-ngawang ngomongnya untuk bangsa, negara dan apa, tapi ketika ditanyain konkret iya apa gitu, gelagapan kita jawabnya. Jadi lebih baik disederhanakan, kita menguasai dan kita bisa menjelaskan dengan baik ya. Masukkan yang tadi nih, yang nomor 6 yang tadi saya bilang juicy ya. Masukkan aspek psikologis, personal, profesional, akademis di setiap aspek yang di setiap paragraf yang kita tulis gitu. Jadi dibacanya pun menjadi nyaman. Nah, ini diskusi kelompok. Lembaga mensyaratkan teman-teman dipanggil untuk mengikuti diskusi kelompok. Kadang-kadang diskusi kelompoknya terpimpin, tapi kadang-kadang juga leaderless. Artinya memang ini ada kasus, kemudian teman-teman baca deh, nanti akan tumbuh sendiri proses diskusi, kita mengamati gitu ya, kita mengamati. Nah, apa sih sebetulnya yang diamati? Teman-teman, catatannya adalah tidak semua proses diskusi kelompok ini yang diamati sama ya. Pun di Stunet misalnya,
di tahun ini, di tahun kemarin, sama di tahun kemarinnya lagi, gitu. Bisa jadi nggak sama. Karena apa? Kan kebutuhan student ganti-ganti, berubah-berubah. Sebelum ada proses seleksi, kita diskusi lagi. Kayaknya kali ini kita arahnya akan ke sini, sehingga yang mau kita lihat adalah aspek anu. Tapi biasanya memang di diskusi kelompok itu kita akan melihat bagaimana peserta berinteraksi, bekerja sama, menyelesaikan persoalan, berkomunikasi, pola aksi reaksi gitu ya. Kapan mesti dengar, kapan mesti ngomong gitu ya, mendominasi apa enggak yang kayak gitu-gitu. Ya walaupun teman-teman udah bersiap-siap kok ya, biasanya kalau kita udah kebiasaan itu kita suka ya itu begitulah kita tampil apa adanya gitu ya. Apa yang harus dipersiapkan? Jadi diri sendiri, membuka diri, speak up, speak up. Karena itu tujuannya diskusi. Kita mau lihat pikiran, perasaan, emosi dan segala sesuatu, cara kerja dan lain-lain dengan cara teman-teman berbicara. Berbicaranya dalam konteks kerja kelompok gitu ya. Jadi apa namanya? Hal-hal yang ada di bisa dibaca di slide ini itu jadi penting ya. Oke. Nah, ini assessment psikologi tertulis. Nah, teman-teman, ini merupakan salah satu yang sering jadi momok ya. Takut aku kayaknya dan menuduh bahwa kayaknya gue tuh nggak lulus itu di bagian assessment psikologi tertulis gitu ya. Jadi demi untuk lulus ini lalu ada orang yang melakukan berbagai hal termasuk ikut bimbelnya lah ini itu dan seterusnya ya. Jangan lakukan itu karena nanti yang terbaca adalah bukan diri kita. Jadi itu kan upaya kita untuk mengontrol bagaimana cara kita mengisi ya. Padahal tes psikologi itu hanya merupakan salah satu alat bantu psikolog untuk mengenali orang dalam tempo yang singkat. Kan kita nggak punya kemewahan waktu untuk mengenali teman-teman panjang, ngobrol, berhari-hari ketemu kan enggak. Makanya dibutuhkan alat-alat seperti ini. Ya, nah yang teman-teman mesti ketahui bahwa biasanya kalau lembaganya itu mensyaratkan bahwa calon awardee itu harus sudah memiliki LOE, jadi artinya sudah keterima, biasanya tidak lagi diadakan tes-tes yang untuk mengukur prestasi, mengukur inteligensi, yang kayak gitu-gitu, kemampuan akademis itu enggak, udah lewat karena udah diterima kan gitu. Nah, jadi karena tidak selalu mengukur itu, kita mesti memperhatikan apa yang jadi tujuan asesmen tertulis. Pakai waktu yang diberikan oleh lembaga. Kalau kayak Stunet saya tahu banget apa namanya ada kesempatan di mana kita memberikan penjelasan kepada semua calon tentang apa yang mau dan pada saat itu teman-teman boleh nanya. Dari bagian ini apa sih yang mau diiniin, dari bagian itu apa sih gitu. Jadi harusnya nggak ada alasan untuk tidak well prepared ya. Nah, nggak perlu belajar sebelum tes, jangan malah. Ngapain? Nggak usah ya. Sebelum apalagi tes psikologi nggak usah gitu ya. Assessment ini dilakukan sebetulnya untuk melihat aspek psikososial dari peserta. Jadi bisa jadi loh tes psikologinya atau assessment psikologinya atau assessment kepribadiannya atau assessment yang melihat beberapa kompetensi dari teman-teman itu bukan sesuatu yang dijadikan dasar go no go untuk lulus atau tidak lulus. Belum tentu itu. Gitu. Tapi bisa jadi itu dijadikan dasar buat lembaga untuk kalau nanti teman-teman ada apa-apa di sana, ini lembaga punya data yang cukup lengkap. Oh iya, pantas gitu kan. Ini kita bantu. Karena apa? Ini anak memang kalau menghadapi ujian itu selalu kecemasannya muncul pada saat dia dalam proses evaluasi apapun. Kan pengetahuan gitu sebetulnya menguntungkan teman-teman. Ya, menguntungkan teman-teman bahwa nantinya teman-teman akan ditreat sesuai dengan kondisinya gitu. Jadi ada yang dipakai buat menentukan, ada yang enggak ya. Jadi tidak semuanya. Yang harus teman-teman lakukan adalah tampilkan diri apanya, jawab sesuai kondisi yang sesungguhnya. Untuk assessment online udah deh nggak usah pakai segala macam cara. Ada omnya di depan yang psikolog, ada siapanya yang kita nggak kelihatan dari belakang, nggak usah. Just be yourself. Sendirian aja di kamar ngisi, tenang. Yang penting sebelumnya teman-teman dalam kondisi tenang. Perhatikan instruksi dan kerjakan sesuai instruksi gitu. Nah,
yang nggak boleh banget adalah mengontrol jawaban. Ini kayaknya kalimat begini nih mau ngukur apakah saya orangnya apa namanya pemarah apa enggak deh. Saya turunin gitu. Nah, teman-teman alat tes itu kan dibuat atas serangkaian uji yang panjang gitu ya. Dan selalu ada cara-cara untuk melihat konsistensi jawaban misalnya. Kemudian untuk melihat apakah teman-teman sungguh-sungguh atau enggak, bohong atau enggak gitu kan, itu di beberapa alat tes ada. Dan satu hal yang dinilai di satu alat tes akan diperkuat di alat ukur yang lainnya, akan diperkuat lagi nanti saat wawancara, akan diperkuat lagi nanti pas diskusi gitu. Jadi saya akan sangat berhati-hati kalau saya menuliskan di laporan bahwa Tono adalah orang yang emosional dan mudah marah. Itu tidak boleh hanya berdasar dari satu evidence aja. Kita pakai berbagai evidence gitu ya. Nah, ini wawancara. Nah, ini do and don'ts-nya real saya lakukan wawancara kepada baik tim kami yang apa namanya ikut serta dalam proses seleksi Stunet, juga teman-teman yang lain yang ikut dalam proses seleksi di lembaga-lembaga lain gitu ya. Kalau dalam wawancara balik lagi nih sama, be authentic ya. Nah, teman sekarang kan wawancara itu dilakukan online ya. Jadi please on time sesuai jadwal, tidak telat gitu ya. Jadi kecuali kalau sinyal jelek. Tapi kita pada akhirnya juga sering tahu kok sinyal jelek ini sering jadi alasan untuk telat ya. Kemudian pahami aturan yang diberikan oleh panitia, tenang, bicara dengan artikulasi yang jelas. Karena kita berjauhan nih gitu ya. Sikap profesional seperti halnya kalau ketemu langsung untuk wawancara. Baju rapi. Jangan di bawah pakai celana pendek, di atas pakai bener deh kalau nah ini aku being mother ya. Kalau kita berpakaian yang proper, itu dengan sendirinya kita juga membawakan diri secara proper gitu. Di bawah pakai sarung, di atas pakai misalnya apa namanya baju yang resmi. Nanti kalau ada apa-apa dan teman-teman tiba-tiba diminta untuk berdiri, kan kelihatan akhirnya ya. Jadi tolong pakai deh kayak baju mau pergi wawancara. Jawab pertanyaan dengan jelas sesuai konteks, jangan muter-muter karena waktu yang diberikan terbatas. Jadi kalau teman-teman muter-muter yang rugi teman-teman sendiri. Ya. Nah, wawancara ini kan tujuannya tadi bisa untuk mengkonfirmasi apa-apa yang udah teman-teman tulis gitu. Kayak tadi, kok ini sama ini kok nggak cocok nih, kira-kira kok bisa jelasin apa enggak. Bisa menggali lebih lanjut dari apa yang sudah ditemukan di apa namanya di sesi yang lain gitu, atau bisa memang mencari hal-hal baru, mengenali hal-hal baru dari calon awardee gitu ya. Jadi jawab pertanyaannya jelas sesuai konteks, pengalaman diri bukan pengalaman orang lain. Ya, pastikan koneksi internet lancar. Oke, ini yang nggak boleh udah pasti. Integritas lagi kan di sini, integritas ya. Oke. Nah, surat rekomendasi, beberapa mensyaratkan surat rekomendasi. Surat rekomendasi, kemudian tulisan, misalnya teman-teman diminta untuk membuat essay berapa paragraf atau berapa halaman, itu biasanya sampai ke tangan kami. Karena apa? Itu kami jadikan bekal untuk wawancara, untuk diskusi kelompok, dan lain-lain. Dan juga untuk mengenali teman-teman lebih dalam, untuk kemudian nanti di-recheck lagi dengan, misalnya kalau ada asesmen psikologinya ya dari asesmen psikologi. Nah, pastikan orang-orang yang memberikan rekomendasi untuk Anda itu masuk akal. Boleh nggak kalau rekomendasi dari Presiden? Boleh, asal kenal. Dan asal Anda pernah kerja sama Presiden, dan Presiden tahu betul kompetensi Anda, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau cuman ini kenalannya Papa, orangnya penting, posisinya bagus, lalu minta dari dia, padahal dia tidak tahu tentang kita, mendingan enggak deh gitu. Toh juga surat rekomendasi ini bukan tentang tinggi-tinggian orang yang merekomendasi, enggak kok. Yang kita lihat adalah yang merekomendasikan sesuai nggak sama keilmuan bidang kerja dan segala sesuatu kondisi kita sekarang. Gitu. Makanya please make sure apakah permintaannya rekomendasi itu dari kalangan akademisi atau rekomendasinya dari kalangan profesional. Ya, itu. Sukses ya. Semoga sukses teman-teman. Jadi itu yang saya sampaikan, Mbak Oktav. Saya kembalikan ke Mbak Oktav. Oke, terima kasih banyak Mbak Neno. Ini informasinya benar-benar sangat bermanfaat buat kita semua.
benar-benar kasih insight, information, dapur penerimaan beasiswa itu seperti apa. Mbak Mm-mm. Nino, mungkin karena kita waktunya tinggal sekitar 15 Oh, menit oke. lagi, mungkin kita langsung ke sesi tanya Ya, jawab, Mbak ya. boleh, silakan. Oke, jadi pertanyaan pertama dari Samudra. Selamat sore Bu Retno. Saya ingin bertanya, sebenarnya seberapa powerful-kah memiliki artikel publikasi ilmiah di jurnal peer review internasional dengan impact faktor 0,788 terhadap aplikasi kita, terutama jika kita mau apply beasiswa yang sifatnya master by research. Terima kasih banyak, semoga sehat selalu. Nah, harusnya kalau kita apply master by research ya, eh, apa namanya? Sekarang kan tulisan-tulisan kita masuk ke jurnal-jurnal ilmiah internasional yang diakui kan jadi persyaratan di banyak hal ya, nggak cuma di soal beasiswa aja, tapi dari sisi apa namanya? Kita bersekolah gitu ya, salah satu yang harus dipenuhi adalah dalam 1 tahun sekian kali penulisan dan lain-lain ya. Kalau kalau dari sisi apa namanya asesor atau psikolog yang ikut terlibat itu akan bisa dijadikan nilai tambah. Itu pertama. Tapi kedua, kalau misalnya lembaga mengatakan kepada kami tolong didalami soal apa namanya tulisan-tulisan internasional yang sudah dia tulis, kemudian kita diminta untuk dari sisi kontennya tolong digalilah 1-2 hal, itu menandakan bahwa itu jadi salah satu persyaratan utama. Jadi aku nggak bisa bilang ini penting atau tidak penting. Lagi tergantung lembaganya dan tujuan lembaga itu apa. Kalau memang tujuan lembaga itu adalah menelurkan ilmuwan-ilmuwan, bukan praktisi misalnya ya, betul-betul untuk menelurkan ilmuwan-ilmuwan yang mumpuni, itu maka pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan yang tadi disampaikan itu menjadi sangat penting. Gitu. Biasanya terus kita ngulik biasanya, Mbak Oktav udah pernah nulis di oke linknya mana? Sini biar kita baca gitu. Ya, kadang-kadang kita menemukan, loh kamu ini ekonomi, tapi kenapa kok apa namanya jurnal internasionalnya tidak bukan di jurnal ekonomi misalnya di jurnal kok malah di jurnal tentang bahasa sih gitu kan itu jadi pertanyaan kan jadi walaupun tetap sudah ada tulisannya di internasional jadi itu yang bisa saya jawab karena bisa jadi itu disampaikan ke kami kadang-kadang nggak juga gitu jadi kami ini bergerak tergantung dari apa namanya permintaan dari lembaga faktor-faktor apa saja yang akan digali lebih lanjut. Itu Mbak Taf. Ya. Terima kasih Mbak Neno. Lalu berikutnya, kalau tidak memiliki prestasi dan penghargaan yang outstanding, gimana tuh Mbak Neno? Kalau misalkan organisasi pun kebetulan hanya menjadi anggota, kira-kira ada aspek prestasi lainkah yang bisa dijadikan prestasi? Nggak apa-apa. Jawabanku yang nomor 1 adalah nggak apa-apa. Ya artinya kita tidak mengenyampingkan atau mematikan kesempatan orang kan nggak semua orang suka organisasi, nggak semua orang suka berkegiatan di luar, gitu ya. Tapi harus ada sesuatu dari diri kita yang punya nilai jual tinggi. Apapun, jadi nggak apa-apa, sampaikan, gitu. Apakah pemikiran-pemikiran kita, misalnya, sampaikan. Ya nanti pada saat wawancara, ini kok kamu kayaknya pada saat kuliah itu kamu nggak ikut apa-apa ya kegiatan di luar, ya jelasin karena pada saat itu saya fokus pada hal apa. Kenapa saya fokus pada hal itu diceritain lagi gitu. Atau kebetulan boleh banyak juga yang menjawab, Bu Neno saya nggak punya kemewahan untuk ikut kegiatan-kegiatan lain karena saya harus selesai tepat waktu karena sejumlah itulah uang yang dimiliki orang tua. Kalau saya nih nggak pinter-pinter amat, kalau saya nggak fokus, ya ceritain nggak apa-apa. Gitu. Jadi jangan menduga bahwa kalau tidak ada itu semua, lalu teman-teman tidak eligible gitu. Enggak. Kan sebagiannya kita lihat potensi ke depan. Apakah dari potensi yang teman-teman punya ini bisa nggak buat menyelesaikan sekolah dan bisa mendatangkan manfaat di kemudian harinya, ya. Jadi nggak apa-apa, tapi saya tetap nyaranin kalau bisa ada 1-2 kegiatan apapun. Ada yang nggak suka ikut
kegiatan senat atau apa, tapi dia ikut social movement. Ada yang enggak, dia bikin sendiri lewat online gitu. Jadi sebetulnya sekarang adalah kesempatan di mana semua orang bisa berbuat lebih banyak lewat cara-cara yang jauh lebih praktis pakai teknologi, tapi punya impact yang besar. Nah, impact-nya itu yang pengen kita ketahui gitu. Gitu. Oke. Ya. Ya, terima kasih Mbak Neno. Kalau punya pengalaman mengikuti kejuaraan di tingkat nasional, tapi hanya sampai tingkat penyisihan atau babak pertama, sebaiknya dimasukkan atau tidak ya Mbak ya ke dalam CV? Kalau ada aspek-aspek lain yang udah banyak gitu dan patut dijual, ini boleh nggak dimasukin. Kalau umpamanya aku nggak punya banyak prestasi, tapi aku pernah dapat itu. Artinya kan dia masuk ke nasional di region, di wilayah dia udah pernah. Betul. Bagus dong gitu kan. Nah, tulis aja, tulis nggak apa-apa. Yang tadi saya maksudkan jangan sampai sebegitu detailnya dari RT 7 ke RW 5 ke kelurahan apa semua ditulis gitu panjang-panjang, enggak. Karena semua itu bisa ditulis hanya dalam satu kalimat. Mengikuti kejuaraan ANU dari level komunitas sampai dengan level wilayah. Cukup begitu, nanti tuh ditanyain gitu. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman merasa itu adalah outstanding, tulis. Enggak apa-apa, tulis gitu. Ya, tulis dengan bahasa yang menarik. Oke, baik. Sekarang pertanyaannya tentang motivation letter, Mbak Nino. Ya, Seperti apa motivasi yang berimbang, misalnya yang memberikan benefit bagi pemberi beasiswa? ya. Nah, itu jadi berarti masih mesti pakai contoh kasus ya. Ya. Oke, yang seimbang ya. Tunggu, aku ngambil apa ya? Apa namanya? Kasusnya ya. Jadi misalnya begini. Seorang calon awardee mengatakan bahwa Ibu nanti setelah saya lulus, saya akan mengembangkan petani di daerah saya, gitu ya, supaya mereka juga menguasai teknologi-teknologi yang simple, yang tepat guna, sehingga produktivitas naik dan lain-lain. Dia cerita itu, gitu kan? Di motivational letter dia menuliskan itu. Jadi program saya adalah untuk pemberdayaan, biasanya sering katakan pemberdayaan petani lokal ini gitu. Tapi terus titik nulisnya, gitu. Ya kalau misalnya saya lanjutkan ke bawah, gitu ya, sehingga ya, nanti kalau program saya ini direplikasi di tingkat provinsi, kemudian ditiru di provinsi lain, gitu ya, apa namanya, akan sangat bermanfaat buat bangsa. Itu kan kita udah keluar dari sisi yang cuman itu aja. Kemudian dari sisi pemberi beasiswa, let's say yang ngelamarnya di Stunet deh. Dari pengamatan saya, ya misalnya tentang negeri Belanda, gitu ya, pertaniannya modern, mereka punya sistem yang ini, sehingga menurut saya untuk mewujudkan cita-cita saya, Belanda adalah tempat yang tepat karena apa yang saya butuhkan di sini ada di sana. Dan lalu kita tulis lagi apa sih keuntungannya Stunet menerima saya, gitu. Kayak gitu jadinya ya. Jadi jangan berhenti hanya dengan menceritakan apa yang mau kita buat, lanjutin ke bawahnya dengan manfaat, lanjutin ke bawahnya lagi dengan apa yang kira-kira bisa apa namanya, itu tadi filling the gap tadi tuh. Filling the gap itu kan maksudnya itu. Kan tidak ada makan siang gratis, setuju nggak? Gitu. Mau negara manapun, mau lembaga apapun ngasih gitu kan, pasti nanya nantinya akan apa. Ada yang lalu dengan ikatan dinas, mesti kerja di tempat saya, ada yang apa dan seterusnya. Ya, jadi jangan lupa lanjutin kalimatnya dengan menekankan pada manfaat-manfaat apa yang bisa dirasakan langsung ataupun tidak langsung oleh lembaga yang memberi, kemudian oleh negara gitu ya. Kalau program kita ini yang kita rencanakan ini jadi. Oke, terima kasih Mbak Neno. Lalu Mbak Neno, kalau untuk CV, sebaiknya itu ATS atau Applicant Tracking System friendly atau tidak, lalu juga foto-foto terkait dengan kegiatan yang pernah kita lakukan, baiknya dilampirkan nggak ya Mbak ke dalam CV? Sebenarnya gini, foto-foto dilampirkan itu kan sebetulnya upayanya adalah untuk membuktikan bahwa saya benar-benar gitu ya. Tapi yang nomor satu,
look-nya itu semestinya look-nya yang lebih ke profesional ketimbang yang santai gitu ya. Enggak, jangan. Jadi kadang-kadang terus pakai, kan sekarang banyak tuh format-format CV yang lucu-lucuan gitu ya. Enggak lah, ambil yang profesional. Teman-teman tahu kan dari sisi desain dia menunjukkan bahwa kita misalnya kita ingin menunjukkan bahwa kita smart gitu. Cari desain-desain yang ke arah itu. Kita mau menunjukkan bahwa kita orang yang sociable, person, people misalnya apa, ya udah cari yang kayak gitu. Tapi profesional, Octavia. Jadi jangan yang main-main gitu isinya. Foto-foto kalau tidak diminta nggak usah. Saya nyaraninnya gitu. Kalau tidak diminta nggak usah. Berat kan jadinya. Betul. Dan Jadi tidak perlu betul. Iya. spesifik, misalkan harus pakai dibagusin formatnya pakai Canva dan aplikasi-aplikasi lain kan ya, Mbak, ya? Enggak sih, kita berantakan juga nggak boleh, asal-asalan juga nggak boleh gitu. Jangan terlalu berat sehingga pada akhirnya dia tertolak oleh sistem, nggak bisa masuk ke emailnya lembaga karena keberatan dan lain-lain gitu. Jadi mendingan yang ukurannya juga bisa diterima, kemudian profesional, look-nya kalau mau ya tinggal look-nya clean and smart misalnya. Cari deh, tinggal diklik tuh look-nya clean and smart gimana gitu ya. Tapi pada intinya bahwa itu menunjukkan keseriusan dari sisi look-nya ya. Kalau yang ATS itu bagaimana Mbak Neno? Yang ATS. Nggak apa-apa juga sih. Artinya gini, kayak gini loh. Jangan sampai hal-hal yang detail gini jadi bikin kita deg-degan gitu kan. Ntar nggak diterima karena kita pakai ATS, kita pakai ini, pakai itu gitu ya. Kalau saya sih cenderung pakai yang mudah diterima, terlihat formal, cukup standar gitu udah cukup. Kecuali kalau kita mau melamar ke universitas ngambil jurusan misalnya art, kemudian CV kita jadikan salah satu portofolio bahwa aku kreatif loh gitu. Itu beda ya. Gitu. Oke, Mbak Neno. Lalu pertanyaan berikutnya ini tentang ini penulisan CV yang manusia ya Mbak ya, yang menonjolkan sisi manusia. Bagaimana cara yang baik atau apa sih yang lembaga pemberi beasiswa ingin tahu tentang dirinya? Iya, jadi misalnya gini, CV atau motivational letter ya atau essay ya, karena biasanya kalau CV itu kan kalau tadi yang aspek manusiawi itu aku bicarakan pada saat motivational letter ya. Jadi ini loh, beri kesempatan dalam setiap tahapan dalam seleksi, kita tidak hanya menampilkan diri kita secara profesional, secara pekerjaan, secara kompetensi, secara pendidikan saja. Tapi beri kesempatan lembaga itu mengenali kita sebagai manusia. Ya, itu kan tadi. Lalu caranya bagaimana? Gitu ya. Kayak misalnya pada saat kita menceritakan, saya terlibat di program CSR, misalnya kebencanaan atau mendirikan sekolah untuk anak-anak yang tidak punya rumah, gitu kan? Kita bisa menceritakannya sebagai sesuatu yang prestatif aja gitu. Ya nih berarti dalam 1 tahun kalau saya punya satu lokasi di muridnya 25, dalam setahun saya punya 5 lokasi, maka secara umum saya bisa menyekolahkan sekian anak, itu kan angka banget gitu ya. Tapi aku bisa bilang, apa yang membuat saya tertarik terjun di dunia pendidikan terutama untuk anak-anak yang tidak punya rumah adalah misalnya gini, saya amat bahagia gitu ya melihat wajah-wajah murid-murid saya ketika mereka melihat saya datang. Wajah yang bahagia, senang gitu. Kemudian mereka mengikuti pelajaran dengan baik. Buat saya itu adalah reward yang luar biasa. Itu aspek manusiawi loh. Mengada-ada enggak, karena itu saya alami. Jadi feel free untuk nyeritain yang kayak begituan 1
paragraf, 2 paragraf, supaya kita tahu juga gitu. Atau gini, aspek manusiawi tapi yang membuat kita jadi gini. Biasanya saking emosinya kita membuat tulisan, kemudian misalnya kita bilang angka kemiskinan di Indonesia itu luar biasa. Ton kalimatnya marah sampai bawah. Seharusnya pemerintah begini, seharusnya ini. Kita dalam motivation letter kan tidak akan melihat pro kontra tentang sebuah isu gitu ya. Tapi bagaimana kalimat-kalimat itu menunjukkan cara kita berpikir, cara kita merasa, cara kita bereaksi terhadap satu isu. Jadi soal kemiskinan, soal misalnya tingkat kematian ibu hamil di daerah terluar itu tinggi sekali gitu. Nggak perlu di bawahnya lalu dipenuhi dengan blaming. Yang salah si Anu seandainya begini, gini. Yang diperlukan adalah apa yang Anda pikirkan tentang itu. Apa yang mau Anda lakukan dalam mengatasi itu. Nah, di awal-awal bisa dikasih pengantar yang yang sifatnya ya tadi itu lebih manusiawi. Aspek manusianya apa sih? Dengan saya menyatakan begitu, maka aku akan lihat, oh orang ini cukup sensitif ya kalau melihat penderitaan orang, misalnya gitu. Misal itu hanya contoh ya. Atau dia sensitif ya kalau melihat ketidakadilan. Kan saya sampai kesimpulan begitu, membutuhkan kalimat-kalimat yang tidak hanya soal angka, yang tidak hanya soal prestasi, tapi soal rasa. Ya, ya Oke. Mbak Okta, mudah-mudahan menjawab ya. Menjawab sekali. Ini pertanyaannya masih cukup banyak. Mungkin kita pertanyaannya kita nggak tampung lagi. Jadi Iya. saya coba bacakan beberapa pertanyaan karena waktu juga sudah menipis nih, Mbak Neno. Iya. Jadi mungkin apa ya? Teknis deh, mungkin teknis tentang CV. Jadi lebih ke arah misalkan idealnya berapa banyak, lalu juga ada yang menanyakan kalau surat rekomendasi kadang yang memberi rekomendasi justru minta kita sendiri yang menulis, mereka tinggal tanda tangan nih Mbak. Nah, itu gimana? Iya. Ada do and don'ts-nya nggak? Kalau aku sih nggak mau disuruh begitu, gitu kan? Iya, karena nanti ketahuan bahasanya. Ketika kita baca recommendation letter, kita baca essay-nya dia, kita baca motivational letter, ini kok bahasanya sama gitu kan? Benar-benar. Gitu. Jadi makanya tadi aku bilang mintalah recommendation letter pada orang yang sesuai, yang kenal, yang punya waktu buat menuliskan. Ketimbang kita minta ketinggian, kejauhan, tapi dia tidak ikut memperkenalkan kita dengan baik dan dengan tepat gitu. Iya, betul. Nah, kalau saya boleh sharing pengalaman juga, karena scholarship officer kan banyak sekali menerima dokumen-dokumen ya, entah itu CV, motivation statement, dan ya segala macam recommendation letter. Jadi terkadang kita sendiri terkadang malah terbiasa gitu menerima dokumen, kadang kita tahu mana yang benar-benar ditulis oleh orang tersebut, orang yang kenal dengan si applicant, mana yang terkadang itu sudah merupakan standar format gitu. Jadi tinggal dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir itu sama, tinggal diganti namanya gitu kan, nama si applicant. Bahkan terkadang juga lupa mengganti nama beasiswa. Jadi dear tapi pemberi beasiswa yang lain gitu. Jadi ya seperti dikatakan ya, cari kalau misalkan untuk pemberi reference letter ya seseorang yang benar-benar mengenal ya, seseorang yang benar-benar mengenal applicant, dan ya tidak harus pangkatnya yang tinggi gitu loh, karena kita nggak hitung-hitungan pangkat ketika kita betul. Iya, kalau dari kami gitu ya, tim psikolog yang terlibat di sini juga kita nggak lihat mau di situ isinya menteri ataupun mau di situ adalah dosen dari mata kuliah tertentu, yang kita lihat isinya. Dosen dari mata kuliah tertentu yang dia tahu banget tentang kita, karena kita sudah pernah bantuin proyeknya dia gitu. Itu kalau aku pribadi kan memberi nilai yang lebih tinggi gitu loh, ketimbang dari menteri tapi isinya standar, copy paste gitu ya, lupa ganti lagi nama lembaga, itu udah langsung enggak lah gitu kan. Oke,
Oke, baik. Kalau CV idealnya berapa halaman sih Mbak Neno? Eh, 3 lembar aja udah cukup capek bacanya. Ya, Iyalah udah jangan banyak-banyak lah, 3 lembaran aja udah cukup. nah, Gitu. kalau pengalaman kerja di CV nggak relevan dengan bidang studi, berpengaruhkah atau malah bagus? Jadi Eh, pengalaman kerja banyak tapi bukan soal berpengaruh atau tidak berpengaruh, tapi itu merupakan salah satu pintu kita untuk klarifikasi. Ini sekolahnya apa namanya ngambilnya kimia gitu ya, tapi kok ini sekarang mau ngambil S2-nya apa literasi gitu, apa sastra gitu misalnya kan, jauh banget nih gitu. Itu kan bisa ditanyain gitu. Jadi karena kan kita nggak bisa menghapus yang belakang, ya nggak? Masa terus kita ngakunya sekolah lain, emang sebelumnya adalah ngambil jurusan. Nah, nanti soal diterima atau tidak gini, karena pertanyaan diterima atau tidak diterima itu ada di ujung belakang, ya, di mana stakeholder yang menentukan diterima atau tidak diterima itu udah udah lain lagi gitu. Jadi nanti biasanya di belakang kalau di Stunet nih, kami dipanggil, timnya Stunet lengkap, dokumen semua ada di meja ya Mbak. Jadi kadang-kadang nih misalnya gini, ini untuk universitas untuk jurusan let's say untuk jurusan psikologi deh. Misalnya jatahnya cuma 3 orang nih yang daftar, ada 6 orang, 6-6-nya bagus gitu. Kan kita jembreng semua di situ ya. Nah pada saat kita menjembreng itu Anda secara holistik yang kita tampilkan. Kayaknya dia begini, kayaknya dia begini. Kita udah nggak lihat yang detail-detail lagi apakah dia CV-nya begitu ataukah karena sudah reportnya udah merupakan gabungan dari itu. Tulisin aja, kan itu soal integriti juga. Kita menampilkan apa yang kalau memang ternyata passionnya sedemikian dan pemberi beasiswa lihat juga potensi Anda luar biasa bagus di bidang itu gitu. Walaupun dari sekolah sama kerja itu nggak nyambung gitu kan. Terus mau ngelamar S2-nya juga nggak nyambung lagi gitu kan. Bahwa itu jadi bahan pertimbangan pasti iya. Tapi kalau itu sebagai satu-satunya yang menentukan diterima atau tidak diterima, enggak. Menurut saya enggak. Kan? Ada banyak hal lain lagi yang dipertimbangkan. Oke, baik. Mungkin pertanyaan terakhir kali ya, Mbak Neno, Ya. mungkin 1 atau 2 pertanyaan karena waktu juga. Kalau untuk dari assessor, apakah ada perbedaan prioritas? Jadi mungkin prioritasnya antara pengalaman yang ditulis dari CV, di CV menjadi relawan, organisasi, atau bekerja dan magang. Jadi mungkin pertanyaannya itu mungkin lebih prefernya itu atau preferensinya diberikan untuk yang mana? Enggak gitu kali ya. Enggak gitu ya. Gini, kalau kita sebetulnya tim psikolog ini kan seringkali tidak punya kemewahan untuk menentukan preferensi gitu ya, untuk menentukan preferensi sendiri. Jadi benar-benar kita itu bekerja, yang teman-teman perlu tahu, ketika misalnya kami dengan Stunet gitu, di awal itu Stunet memberikan brief yang sangat detail tentang segala hal yang terkait dengan pemberian beasiswa tahun ini. Ya, jadi ingat ya, bisa beda-beda dari tiap tahun ya. Ini sekarang kondisinya begini, kondisi kerjasama pemerintah Belanda sama pemerintah Indonesia begini gitu, sehingga tahun ini kita mappingnya begini gitu. Nah, kita kan ngelihat mappingnya. Oh ternyata jurusan ini, jurusan ini, jurusan ini. Nah pada saat itu kita sepakat, oke kalau gitu kayaknya aspek yang dilihat adalah ABCDE deh. Jadi saya nggak bisa bilang bahwa setiap kali wawancara atau setiap kali melakukan assessment terhadap calon awardee, maka ada hal-hal tertentu yang menjadi patokan untuk preferensinya lebih tinggi atau lebih rendah gitu, enggak. Ini apa ya, jadi tematik banget, tergantung dari di tahun mana ikut, kemudian tadi itu tujuannya apa pada saat ini, ada kepentingan apakah kerjasama bilateral antar 2 negara ini yang bisa diakomodir lewat pemberian beasiswa ini dan lain-lain. Gitu. Oke, thank you Mbak Neno. Mungkin pertanyaan terakhir ya. Jadi ini saya rasa pertanyaan ini Terakhir kedua ya. terakhir yang kedua. Jadi cukup mewakili concern dan saya rasa ini general dan sangat umum banget dirasakan bagi semua calon
pelamar beasiswa. Jadi sangat normal pastinya kita gugup kan, blank juga kalau misalkan wawancara, entah itu wawancara beasiswa atau wawancara pekerjaan. Tipsnya seperti apa sih Mbak untuk ngatasin gugup terus blank? Dan apakah mungkin itu berpengaruh nggak ke hasil asesmennya? Iya. Gugup itu lazimnya muncul satu kalau kita nggak siap, ya yang pertama ya. Jadi ada banyak hal yang harusnya rasanya kita harus persiapkan tapi nggak kita kerjain. Gugup itu muncul bisa jadi karena kan ada orang-orang yang memang by personality lebih mudah gugup daripada orang-orang yang lain, gitu ya. Gugup itu bisa jadi karena kita menaruh harapan yang terlalu tinggi atau kita memberikan value yang luar biasa terhadap proses wawancara sehingga aku harus tampil sebaik-baiknya dan itu malah bikin blank. Jangan khawatir. Kalau psikolognya profesional, teman-teman akan dikasih waktu. Pasti, oke, tenang dulu. Ya, kalau nggak bisa jawab juga, pindah. Saya pindah ke pertanyaan lain ya, gitu. Ada yang baik lagi psikolognya, coba minum dulu deh, minum teh dulu, itu oke ya, kita mulai lagi. Tapi kerugiannya buat kita kan adalah waktu misalnya 30 menit yang dijatahkan untuk setiap ini kan jadi berkurang, gitu ya. Menjadi pertimbangan atau tidak, menjadi catatan iya. Ya, karena kalau saya terus bilang, kayaknya orang ini penggugup deh, gitu ya, nggak bisa begitu aja. Aku harus ngecek ke, oh ternyata di diskusi kelompok juga dia begitu. Oh ternyata pada saat wawancara sama saya begitu. Aku ngecek lagi ke Mbak Octavia. Mbak Octavia waktu wawancara sama Stunet gimana? Iya Mbak, dia juga kayaknya dia butuh waktu sekitar 7 menit untuk nggak ngapa-ngapain. Nah, itu sudah ada 3, kan? Udah ada tiga bukti gitu. Jadi teman-teman nggak segitunya kok kita hanya karena single evidence lalu kita bilang nggak diterima gitu. Semuanya dipertimbangkan. Memang ada bobotnya iya, tapi tidak mungkin hanya karena dia gugup di depan abis itu jadi nggak diterima gitu. Nggak begitu cara kerja kita dalam menilai teman-teman. Oke, baik. Kalau gitu mungkin thank you banyak waktunya Mbak Nino. Very Sama-sama. information. Untuk teman-teman mungkin kita nanti saya akan coba share materi hari ini ya ke sosial media kita. Jadi nanti bisa dipantau, bisa dibaca lagi gitu. Tapi mungkin konklusinya adalah menjadi diri sendiri ya, dan nggak pernah ada jawaban yang benar dan jawaban yang salah ketika teman-teman menuliskan sebuah CV atau misalkan teman-teman mengikuti sebuah tes psikologi, itu nggak ada gitu. Dan memang ya lebih baik menjadi diri sendiri karena ya kita mungkin sebagai assessor ya sudah terbiasa mungkin membaca dokumen atau yang menghadapi orang, jadi ya terkadang kalau ada something yang sedikit aneh itu kadang kita sense-nya bisa jalan gitu, kayaknya terlalu bisa jalan, betul deh indikasinya gitu, dan memang segala sesuatu itu gampang banget dicek online gitu. Iya. Oke, baik kalau gitu mungkin saya tutup dulu. Terima kasih banyak Mbak Retno atas kesempatannya. Teman-teman yang ikutan juga terima kasih ya. Aku nggak sempat menyapa satu-satu, tapi thank you banget, banyak banget yang ikut. Aku senang. Ya, thank you banget teman-teman semua. Sekarang udah mulai sesi presentasi dari Universitas di Belanda. Jadi teman-teman bisa tanya langsung ke perwakilan dari universitas tersebut. Oke, terima kasih banyak. Ya. Selamat sore. Selamat sore.
Oke. Aku pamit ya. Oke, boleh Mbak Nino. Ya, sampai ketemu lagi. Thank you banget. Thank you banget Mbak. Nanti aku izin ini deh share beberapa ini materi yang tadi Iya. ke Iya. teman-teman. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mau dijawab, misalnya penemu yang apa namanya sangat signifikan atau perlu banget dijawab, sampaikan aja ke aku, nanti bisa di-share. Oke. Oke. Thank you. Makasih Ya. Mbak Yuk, Nino. bye-bye. Stay safe ya.